Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat semuanya. Apa kabar pagi ini? Semoga pagi ini lebih cerah, lebih kaya, lebih beriman, lebih soleh, lebih dari sebelumnya. Dan pagi ini, oh ya, bagi yang baru pertama sekali mampir ke channel Risnaldi Sikumbang, jangan lupa di subscribe, kemudian di share, kemudian komen. Nah, kita masuk hari ini, judulnya adalah elaborasi sifat-sifat partikel tanah. Apa elaborasi? Elaborasi adalah perincian. Nah, dari yang dirincikan tersebut, maka kita akan melihat yang pertama adalah tercerahkan. Ini sifat partikel tanah yang pertama, yaitu tercerahkan. Situasi hati berbinar-binar, terang benderang, cerah, laksana tanah atau bumi baru mendapatkan siraman air hujan. Seperti saat kita mendapatkan ilmu baru, nah kondisi kita tercerahkan. Sama seperti kita selesai habis sholat, selalu cerah kan? Nah, setelah selesai sholat kita cerah. Ini tercerahkan, berada pada level power yang pertama. Pada level power yang kedua, sifat partikel tanah ini adalah tenang atau mutmainnah. Itu bisa dilihat di Quran surah 89 ayat 27 sampai 30 yang artinya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dan seterusnya. Tempat kembali jiwa yang mutmainnah atau tenang adalah surga. Tempat kembali tanah adalah surga. Sekali lagi, tempat kembali jiwa mutmainnah atau tenang adalah surga. Tempat kembali tanah adalah surga. Asal tanah juga surga. Jadi DNA kita adalah DNA surga. Sebab itu jauhilah semua sifat partikel api. Kemudian bagian yang ketiga, yaitu senang. Senang itu adalah joy. Joy itu datang dari dalam diri. Rasa senang itu diciptakan. Rasa senang itu bisa awet. Jiwa yang senang akan selalu semangat dalam suka maupun duka. Sebab orang yang paling senang itu penuh dengan keredoan. Lihatlah sifat tanah yang selalu saja senang. Kemudian yang berikutnya, cinta. Cinta itu adalah perasaan yang mesti ada pada tiap-tiap diri manusia. Ia laksana setetes embun yang turun dari langit, bersih dan suci. Demikian tanah. Tanah memiliki cinta yang sangat kuat kepada siapapun di muka bumi ini. Dia menerima siapapun di muka bumi ini. Kemudian kebijaksanaan atau berpikir. Orang bijaksana adalah orang yang berpikir. Orang yang sering berpikir akan menjelma menjadi orang yang bijaksana. Berpikir merupakan aktivitas hati atau qalb dalam memahami ilmu-ilmu Allah. Tanah itu diam. Tanah itu diam. Tanah itu diam. Diam itu tanda ia sedang berpikir dan berzikir. Kemudian penerimaan. Tanah itu mau diapa-apain pun sama kita, diapapin dengan oleh kita, ia tetap menerima kok. Sehingga ia menerima lebih banyak kebaikan dari Tuhannya. Maka jadilah seperti tanah yang karakternya menerima apapun kejadian. Kejadian yang baik diucapkan alhamdulillah. Dapat kejadian yang buruk diucapkan alhamdulillah. Kita hormati kejadian yang datang dari Allah. Maka hidup kita akan baik-baik saja. Kemudian yang kemauan. Kemauan dan keinginan itu suatu hal yang berbeda. Kemauan itu netral. Keinginan itu sudah ada unsur apinya atau hasrat. Tanah itu punya kemauan, tanah tidak punya keinginan. Nah, tanah ini
punya kemauan membaikkan semua yang ada di muka bumi. 16. Netralitas. Ya netral seperti berada di titik nol. Itulah tanah. Netral. Terakhir, berani. Nah, keberanian mengundang kita untuk bergerak maju dan siap jadi pemenang. Dan tanah adalah pemenang di kehidupan. Selamat menjadi partikel tanah. Selamat menuju keberlimpahan. Selamat menuju kebaikan. Demikian dari saya Risnaldi Sikumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semuanya. Apa kabar pagi ini? Semoga lebih sehat, lebih beriman, lebih kaya, lebih berkah. Oh iya, bagi teman-teman yang baru pertama sekali hadir di channel saya Risnaldi Sikumbang, silahkan di like, comment, share, dan subscribe. Nah, hari ini kita berbicara tentang partikel api dan isinya. Ada 11 isi dari partikel api. 1 marah, 2 kesal, 3 jengkel, 4 iri, 5 dengki, 6 bangga atau sombong, 7 takut, 8 kesedihan mendalam, 9 apatis atau cuek, 10 rasa bersalah, 11 terhina. Baik, mari kita lihat rincian satu demi satu dari elaborasi partikel api. 1. Marah. Marah adalah sikap asli iblis. Marah bisa merusak jiwa. Marah bisa merusak semua tatanan yang ada. Hubungan suami istri jadi rusak. Hubungan anak orang tua jadi rusak. Marah itu asli api, membakar semua yang ditemuinya dan musnah. Maka jika Anda memelihara karakter marah, maka uang Anda akan habis, keluarga Anda berantakan, semua rusak pada prinsipnya. Kedua adalah kesal. Memendam kesal sama dengan memendam amarah yang disimpan. Lama-kelamaan dia akan membakar hati dan jiwa pemiliknya. Maka tidak heran jika orang yang kesal, ia sendiri yang akan terluka, terbakar kekesalannya. Kesalnya akan membakar keuangannya, membakar keluarganya, membakar masyarakatnya, dan lain-lain. Masih mau kesal? Uang Anda akan habis melulu. Jengkel. Jengkel masih mirip dengan marah juga kesal. Jengkel adalah sikap yang timbul akibat perbuatan orang terhadap kita. Jangan lupa bahwa yang terluka dan terbakar adalah kita sendiri. Makin jengkel, makin terbakar. Simpan saja jengkelnya, maka Anda akan membakar semua yang ada pada diri Anda. Mau? Iri. Iri timbul akibat jika kita tidak punya prestasi dibanding orang lain. Sudahlah tidak punya prestasi, membakar diri lagi. Rugi kuadrat, bukan? Iri membakar jiwa, iri membakar hati, iri membakar sumber keuangan Anda. Sebab uang tidak kuat menahan bakaran dari sikap iri. Dengki, ini dengki ya. Dengki terhadap yang menimpanya dan menimpa orang lain. Dengki melihat orang berhasil. Dengki melihat postingan orang lain. Orang yang lain yang berbahagia, dia yang mendengki. Dengki membakar rasa ketentraman. Dengki membakar jiwa. Dengki membakar bank uang di dalam diri kita. Bangga atau sombong. Bangga adalah merasa gagah, merasa lebih baik daripada orang lain. Sombong adalah menghargai diri sendiri secara berlebihan. Bangga dan sombong membakar diri. Bangga dan sombong membakar rasa hormat orang lain terhadap kita. Tentunya uang yang ada pada diri kita terbakar dan pergi menjauh. 7. Takut. Takut adalah merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Perasaan takut tersebut hadir karena sudah terbakar rasa keberaniannya. Rasa takut akan membakar sendi-sendi keuangan keluarga. Kesedihan mendalam. Tahukah Anda bahwa Bapak Ibu, jika seorang konselor bertemu dengan orang yang sombong
bertemu dengan orang yang sedang kesedihan mendalam, lebih memilih menangani yang mana dia konselor tadi? Ya benar, dia melayani yang sombong karena getaran perasaannya di atas level 6, sedangkan kesedihan mendalam berada di level 8. Makin sedih, makin membakar diri. Lihatlah, bukankah banyak orang yang berkekurangan yang mengalami kesedihan? 9. Apatis atau cuek. Karena kesedihan terus menerus, maka ini mengakibatkan cuek dan apatis. Lebih terpuruk lagi, lebih terbakar lagi. Kecerdasan finansial benar-benar terbakar, hancur. Jauhi ya karakter ini. 10. Rasa bersalah. Rasa bersalah timbul sesudah cuek, sesudah kesedihan mendalam. Rasa bersalah benar-benar menghukum diri, menyebabkan seseorang sulit untuk bergerak maju, menyebabkan seseorang itu terus menyalahkan diri dan orang lain. Perasaan ini membakar uang yang akan menghampiri kita, juga membakar uang yang ada di genggaman. Terakhir, getaran atau malu. Ini satu levelnya lagi adalah kematian. Ya, di bawahnya kematian. Orang yang sudah berada di level terhina benar-benar seperti mayat hidup. Hidup segan, mati tak mau. Bagaimana uang mau datang, kebaikan lain pun tak menghampiri. Bangkitlah kawan, jangan sampai hidup terhina. Dikutip dari level power dan level force David R. Hawkins dan dari berbagai sumber lainnya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Dan terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah hadir. Jika teman-teman setuju postingan ini bermanfaat, silahkan share teman-teman, like, komen. Terima kasih. Demikian dari saya. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin ikut kelas online-nya, itu bisa di Japri ke 0812 98 685 865. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin ikut kelas online-nya, bisa di Japri ke 0812 98 685 865. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.